Viral soal Ormas PP, ternyata Luhut Panjaitan pernah ancam bekukan pemuda Pancasila. Jadi kalau ada pengamat mengatakan begini begitu, saya pengen juga ketemu dia. Jadi kalau bersoal tidak usah cari popularitas publik, datang saja ketemu saya akan layani untuk bicara di mana. Jadi jangan kita bohongi rakyat itu. Kemudian juga dalam kegiatan demo tadi, ya, kita mengamankan sebanyak 15 orang tersangka yang saat ini sudah ada di belakang. Ya, mereka ini sudah ditetapkan sebagai tersangka bahwa mereka semuanya membawa senjata tajam. Organisasi yang telah terbukti membela negara, terutama dalam menghadapi PKI dan PP berdiri dari rahimnya negara ini, yaitu institusi TNI yang bersama dengan IPKI dalam mempertahankan NKRI dan ideologi negara, dalam hal ini Pancasila. Baik. Karena itu demonstrasi yang tidak tertib, ya, bahkan melakukan penyerangan kepada petugas kepolisian yang mengamankan kegiatan demo. Tidak akan seperti balik tangan, ya, bahwa ada yang kurang sana sini, ayo kita perbaiki rame-rame. Mengkritik kan gampang, mengeksekusi itu bukan mudah. Enggak lah, dasar negara kita kan, ideologi kita ya Pancasila, jangan lari dari itu lagi. Luhut Binsar Panjaitan ternyata pernah mengancam membekukan Ormas Pemuda Pancasila PP terkait demo di Kejaksaan Tinggi Kejati, Jawa Timur pada 2016 silam. Saat itu PP menggeruduk Kejati Jatim untuk memprotes penahanan Lanyala Mahmud Mataliti yang menjadi tersangka korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur. Mereka beralasan penahanannya Lanyala saat itu menyalahi prosedur hukum. Karena kesal dengan demo PP, Luhut Panjaitan pun memberi ultimatum. Pemuda Pancasila jangan macam-macam. Kalau demo boleh, tapi jangan di tempat-tempat yang tidak disediakan. Kalau macam-macam begini saya bekukan, saya akan tangkap kamu, kata Luhut pada Jumat 18 Maret 2016. Ia menyebut PP memang memiliki hak menyampaikan pendapat, namun ia menyoroti kepatuhan hukum saat demo dan tindakan PP yang menggunakan kekerasan saat unjuk rasa. PP mau demo silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi demo itu jangan rusuh. Demo merusak kantor itu nggak boleh. Akan kami tindak sesuai peraturan yang ada. Negara ini tidak diatur dengan cara-cara premanisme, ujar Luhut saat itu. Mendengar ancaman itu, PP malah balik menantang Luhut. Mereka juga menggelar kembali demo di depan Kejati Jatim. Pak Luhut, memangnya lu siapa berani mengancam kami? PP ini dulu didirikan oleh pahlawan pendiri bangsa. Pak Luhut jangan asal bicara, ujar seorang pengurus PP Jatim bernama Sahlan Hussein. Kini pemuda Pancasila kembali menjadi perbincangan masyarakat. Bermula dari bentrokan PP dengan Forum Betawi Rempuk, FBR, anggota DPR Junimar Girsang meminta pembubaran ormas itu. Pemuda Pancasila membalas ucapan Junimar dengan melakukan unjuk rasa menuntut permintaan maaf dari Junimar. Dalam demo itu, sekelompok anggota PP mengeroyok kabak OPS di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Korosekali. Belakangan, Junimar meminta maaf pada PP sementara 15 orang anggota itu menjadi tersangka akibat membawa senjata tajam saat demo, dan satu anggota lain ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, satu anggota organisasi masyarakat Ormas Pemuda Pancasila yang menganiaya perwira menengah kepolisian saat demo di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 25 November 2021 ditetapkan jadi tersangka. Menurut Zulpan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sejak diamankan Kamis kemarin. Dia sudah ditetapkan tersangka karena alat bukti sudah cukup. Alat bukti sudah terpenuhi, kata Zulpan. Zulpan menambahkan saat ini penyidik masih akan melakukan pendalaman untuk mencari pelaku lain yang terlibat dalam insiden penyerangan tersebut. Nanti keterangan dia gimana? Apakah dia bilang ada temannya yang ikut mukul? Kita lihat hasil perkembangan pemeriksaan, ujarnya. Diberitakan sebelumnya pada Jumat 25 November 2021, sejumlah massa dari organisasi masyarakat Ormas Pemuda Pancasila melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Luhut Binsar Panjaitan ternyata pernah mengancam membekukan Ormas Pemuda Pancasila PP
terkait demo di Kejaksaan Tinggi Kejati, Jawa Timur pada 2016 silam. Saat itu PP menggeruduk Kejati Jatim untuk memprotes penahanan Lanyala Mahmud Mataliti yang menjadi tersangka korupsi dana hibah Kamar Dagang dan Industri Kadin Jawa Timur. Mereka beralasan penahanan Lanyala saat itu menyalahi prosedur hukum. Karena kesal dengan demo PP, Luhut Panjaitan pun memberi ultimatum. Pemuda Pancasila, jangan macam-macam. Kalau demo boleh, tapi jangan di tempat-tempat yang tidak disediakan. Kalau macam-macam begini saya bekukan, saya akan tangkap kamu, kata Luhut pada Jumat 18 Maret 2016. Ia menyebut PP memang memiliki hak menyampaikan pendapat, namun ia menyoroti kepatuhan hukum saat demo dan tindakan PP yang menggunakan kekerasan saat unjuk rasa. PP mau demo silahkan saja, nggak ada masalah. Tapi demo itu jangan rusuh. Demo merusak kantor itu nggak boleh. Akan kami tindak sesuai peraturan yang ada. Negara ini tidak diatur dengan cara-cara premanisme, ujar Luhut saat itu. Mendengar ancaman itu, PP malah balik menantang Luhut. Mereka juga menggelar kembali demo di depan Kejati Jatim. Pak Luhut, memangnya lu siapa berani mengancam kami? PP ini dulu didirikan oleh pahlawan pendiri bangsa. Pak Luhut jangan asal bicara, ujar seorang pengurus PB Jatim bernama Sahlan Hussein. Kini pemuda Pancasila kembali menjadi perbincangan masyarakat. Bermula dari bentrokan PP dengan Forum Betawi Rempuk, FBR, anggota DPR Junimar Girsang meminta pembubaran ormas itu. Pemuda Pancasila membalas ucapan Junimar dengan melakukan unjuk rasa menuntut permintaan maaf dari Junimar. Dalam demo itu, sekelompok anggota PP mengeroyok kabak OPS di Telantas Polda Metro Jaya AKBP Dermawan Korosekali. Belakangan, Junimar meminta maaf pada PP sementara 15 orang anggota itu menjadi tersangka akibat membawa senjata tajam saat demo dan satu anggota lain ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, satu anggota organisasi masyarakat Ormas Pemuda Pancasila yang menganiaya perwira menengah kepolisian saat demo di depan gedung DPR MPR RI pada Kamis 25 November 2021 ditetapkan jadi tersangka. Menurut Zulpan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan sejak diamankan Kamis kemarin. Dia sudah ditetapkan tersangka karena alat bukti sudah cukup. Alat bukti sudah terpenuhi, kata Zulpan. Zulpan menambahkan saat ini penyidik masih akan melakukan pendalaman untuk mencari pelaku lain yang terlibat dalam insiden penyerangan tersebut. Nanti keterangan dia gimana? Apakah dia bilang ada temannya yang ikut mukul? Kita lihat hasil perkembangan pemeriksaan, ujarnya. Diberitakan sebelumnya pada Jumat 25 November 2021, sejumlah massa dari organisasi masyarakat Ormas Pemuda Pancasila